Halo Bor, balik lagi di Narasi Merah. Narasi mengulas seputar sejarah. Konon, ajian Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Siapapun yang terkena serangan dari ajian ini dikabarkan akan terserap kesaktiannya yang mengakibatkan targetnya lumpuh seketika. Ajian Waringin Sungsang pada mulanya diciptakan oleh Sunan Kalijaga guna memerangi para pendekar penganut ilmu hitam pada zaman dahulu. Ajian ini bahkan diyakini sebagai puncaknya ilmu kanuragan yang dimiliki pendekar pada waktu itu. Sehingga untuk mendapatkan ajian ini tentunya seseorang harus melakukan tirakat terlebih dahulu. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pendekar ilmu hitam kala itu membuat masyarakat merasa terancam, sehingga mengharuskan Sunan Kalijaga untuk melakukan tirakat guna menciptakan ajian Waringin Sungsang ini. Amalan ajian Waringin Sungsang ini tentu tidak hanya bicara soal ilmu kanuragan saja. Lebih daripada itu, ternyata ajian ini mengandung makna filosofis yang sangat mendalam. Waringin Sungsang ini berarti pohon beringin yang terbalik, di mana akarnya berada di atas seperti pohon kalpataru, yang maknanya sumber dari segala kehidupan, kebahagiaan, keagungan, serta sumber dari asal mula kejadian. Lebih jauh lagi menggambarkan kekuasaan Tuhan, karena segala kekuatan yang dimiliki oleh manusia tentunya berasal dari Tuhan Sang Maha Segala Sesuatu. Kebanyakan yang mempelajari ilmu ini berasal dari golongan para sesepuh yang telah berpengalaman di dunia supranatural. Hal ini dikarenakan mereka dianggap mampu menyatukan kehendak lahir dan batinnya. Namun, tak disangka di zaman modern seperti saat ini ada yang mampu menguasai ilmu tersebut. Bahkan yang menggunakannya itu adalah seorang copet bengis dari kota Bandung. Namanya adalah Acong, sosok yang sempat melegenda di kota Bandung karena profesinya sebagai copet paling bengis dan berakhir tewas dikeroyok satu terminal. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas, Bor. Acong mempunyai kehidupan yang kelam dari sejak kecil. Tidak ada yang tahu siapa orang tua dari Acong. Pasalnya, ketika masih bayi, dia ditemukan di depan panti asuhan seolah dibuang begitu saja oleh kedua orang tuanya. Entah apa yang melatar belakangi hingga sampai tega membuang bayi begitu saja di pinggir jalan depan panti asuhan tersebut. Beruntung pengurus panti asuhan tersebut mau merawat Acong yang kala itu masih bayi, yang tidak diketahui identitasnya. Singkat cerita, Acong pun tumbuh menjadi Acong kecil yang baik bersama teman-teman panti asuhannya. Acong sudah berusia 6 tahun kala itu. Seiring berjalannya waktu, pengurus panti yang sebelumnya merawat Acong beserta yang lain dengan baik harus digantikan oleh pengurus yang baru dengan sikap yang berbeda dari pengurus panti asuhan sebelumnya. Perlakuan yang tidak menyenangkan dari pengurus panti asuhan itu membuat suasana di panti asuhan yang pada awalnya hangat, nyaman, seperti mendapatkan perlakuan seolah dirawat oleh orang tua kandung sendiri pun berubah menjadi dingin dan kejam. Tak jarang Acong kecil pun sering mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pengurus panti yang baru itu. Bahkan Acong pernah dilukai dengan bara api dari puntung rokok, dipukul hingga dipecut dengan bambu sampai banyak lebam di sekujur tubuhnya itu. Sebenarnya Acong sudah tidak ingin lagi tinggal di panti. Namun entah kenapa harapannya untuk diadopsi tidak kunjung tiba. Entah karena alasan apa, Acong pun heran dengan tidak mendapatkan momen adopsinya setelah bertahun-tahun. Perlakuan yang tidak menyenangkan itu harus Acong terima sampai dia berumur 13 tahun. Pada usia inilah Acong memberanikan diri untuk kabur dari panti asuhan. Tepat pada malam hari, di saat hujan turun sangat deras disertai kilatan petir yang menyambar, Acong melakukan aksi kaburnya itu dengan melalui pagar belakang yang memang hanya diikat oleh kawat saja. Aksinya itu sempat disadari oleh pengurus panti saat Acong membuka pagar besi yang memang mengeluarkan suara cukup keras. Sehingga para pengurus panti yang menyadari aksi Acong bergegas mengejarnya. Beruntung Acong lolos dari kejaran itu. Acong yang memang tidak mempunyai keluarga, saudara, dan kerabat pun tidak tahu tujuan dari pelariannya itu mau kemana, hingga berakhir di terminal Cicahem, Bandung pada waktu itu. Karena tidak mempunyai pengalaman hidup di jalan, Acong pun dilanda kebingungan saat itu untuk bertahan hidup.
Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan seorang pengamen bernama Ubed yang kebetulan usianya tidaklah jauh darinya. Ubed ini sebenarnya masih memiliki orang tua. Namun karena perceraian dan kedua orang tuanya sudah menikah lagi, Ubed pun tidak lagi diperlakukan baik oleh orang tuanya itu. Seperti cerita yang beredar bahwa ayah dan ibu tiri tak seramah orang tua kandung. Dari situlah Ubed memutuskan untuk tidak tinggal lagi dengan orang tuanya dan memilih hidup di jalanan. Hanya bermodalkan gitar, Ubed mengamen setiap hari di terminal sekedar untuk bertahan hidup. Melihat Acong yang kala itu terlihat lusuh dan seperti kebingungan, maka Ubed berinisiatif untuk membantunya. Acong pun diajaknya untuk ikut mengamen di terminal. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Acong pun sudah mulai mahir mengamen di jalanan. Bahkan dia sudah tidak lagi hanya mengikuti Ubed sahabatnya itu. Banyak pelajaran yang Acong ambil dari sahabatnya Ubed. Bahkan saat itu dia sudah bisa membeli gitar agar bisa mengamen sendiri. Tak jarang preman terminal meminta jatah kepada para pengamen yang seusia dengan Acong. Begitupun dengan Acong sendiri, dia seringkali kena palak oleh para preman terminal. Namun Acong yang sudah geram dengan sikap para preman tersebut berencana untuk melawan dengan sebisa mungkin. Malam itu saat Acong sedang tidur di emperan toko material yang sudah tutup untuk melepas lelah karena seharian penuh mengamen di jalan, tiba-tiba dihampiri oleh salah seorang preman terminal. Seperti biasa, preman tersebut membangunkan Acong dengan cara menendang kepalanya sembari berbicara kasar meminta semua uang Acong yang didapatnya dari hasil mengamen seharian. Sontak hal tersebut pun membuat Acong yang sedang lelah sangatlah marah. Dengan api amarah yang menggebu, Acong membalas dan melayangkan tendangan ke arah selangkangan preman itu hingga jatuh terduduk. Tidak berhenti di situ, Acong yang memang sudah berniat membalas dendam pun memukul kepala preman tersebut dengan botol yang kebetulan ada di dekatnya. Kemudian dari pecahan botol tersebut, Acong tebaskan ke leher preman itu hingga tewas bersimbah darah. Keesokan harinya pun terminal dibuat gempar dengan ditemukannya mayat dari salah seorang preman yang sudah tidak asing itu. Semuanya bertanya-tanya siapa yang telah dengan sadisnya membunuh preman tersebut. Dikarenakan polisi sulit mengumpulkan bukti yang cukup serta identitas dari korban pembunuhan itu yang tidak jelas dan tidak ada keluarga yang mencarinya, maka kasus pembunuhan terhadap salah seorang preman di Terminal Cicahem Bandung pun ditutup begitu saja. Karena hal itulah Acong terhindar dari hukuman. Semenjak kejadian tersebut, Acong semakin percaya diri hidup di jalanan. Bahkan kini profesi mengamennya hanya sebagai kamuflase semata karena dia lebih memilih untuk menjadi copet dengan keuntungan yang tentu lebih besar. Di umur 27 tahun, Acong tidak lagi tinggal di emperan ruko-ruko yang tutup karena dia sudah mempunyai kontrakan sederhana yang didapatnya dari hasil mencopet di terminal. Meski tak jarang, Acong ketahuan ketika menjalankan aksinya itu dan seringkali dikejar massa, namun Acong selalu lolos dari kejaran warga. Tapi nasib sial harus dialami Acong ketika dia berhasil ditangkap oleh warga hingga diserahkan ke pihak yang berwajib pada siang itu. Acong yang tertangkap dijatuhi hukuman penjara dengan pasal pencurian. Dari sanalah Acong bertemu dengan seorang narapidana tua yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya. Nama dari narapidana tua itu adalah Daeng. Kesaktiannya dalam ilmu kanuragan sangatlah tersohor di lapas itu. Bahkan Daeng tua itu tidak pernah mendapatkan perlakuan buruk dari para sipir penjara. Bukan hanya karena kesaktiannya saja, namun karena dia tak pernah menggunakan keahliannya untuk berusaha kabur dari penjara, yang membuat semua orang segan dan hormat kepadanya, termasuk para penjaga lapas. Saat itu, Acong yang sedang duduk bersantai di balik jeruji besi tiba-tiba dipanggil oleh Daeng tua. Meski gemetar, Acong dengan langkah pelan menghampiri Daeng tua yang memang sudah lama memperhatikannya diam-diam. Seketika, tangan Acong dipegang oleh Daeng tua. Meski pada awalnya kaget, ia hanya bisa terdiam dan membiarkannya. Sejenak Daeng memejamkan matanya sembari berkata bahwa Acong ini memiliki darah keturunan Jawara dari zaman dulu. Oleh karena itulah Daeng berniat untuk mewariskan ajian Waringin Sungsang kepada Acong dengan syarat hanya boleh digunakan untuk membela diri dan membantu yang lemah.
Singkat cerita, Acong pun bebas dari penjara. Ia kembali ke terminal untuk menemui sahabatnya yaitu Ubed. Lalu menceritakan apa yang dia alami sewaktu di penjara sampai dia mendapatkan ilmu kanuragan tingkat tinggi dari Daeng Tua. Dengan tidak mengindahkan pesan dari Daeng Tua yang sudah mewarisinya ilmu kanuragan tingkat tinggi itu, Acong kembali melakukan aksi copetnya dengan lebih berani lagi. Karena dalam benaknya jika sampai ketahuan hingga terpojok sekalipun dia tidak akan terluka, karena ilmu kanuraganya itu dapat membuat orang lain tidak dapat menyadari aksi mencopetnya, bahkan sampai membuatnya tahan dari sabetan senjata tajam. Namun kelancaran Acong dalam menjalankan setiap aksinya harus berhenti saat mencopet di angkot yang kebetulan sopirnya pada waktu itu adalah seorang yang juga mempelajari ilmu kanuragan. Bahkan tingkatannya lebih tinggi dari Acong. Pak Komar yang saat itu menyadari bahwa ada energi besar dari salah satu penumpangnya sedang melancarkan aksi untuk mengelabui penumpang yang lain, sontak sengaja memberhentikan angkotnya di tengah keramaian dan langsung menyeret Acong keluar dari angkotnya. Acong yang memang sudah siap dengan ilmu kanuraganya itu pun hanya bersikap tenang dan malah mengakui bahwa dia adalah copet sembari mengeluarkan banyak dompet dari dalam celananya. Semua orang yang ada di lokasi kejadian tersebut pun mulai mengerumuni Acong dengan berbagai senjata tajam untuk menghajarnya. Tak ada satupun dari serangan warga yang dapat menyakiti Acong. Acong hanya tertawa puas tanpa balik melawan. Bahkan saat polisi tiba dan menodongkan senjata api, Acong malah menantang polisi tersebut untuk menembaknya tanpa ragu. Menyadari hal itu, Pak Komar, seorang supir angkot itu yang memang sedari awal tidak ingin main hakim sendiri pun geram dengan sikap Acong yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, bahkan kepada pihak kepolisian sekalipun. Lekas Pak Komar memberitahukan sesuatu kepada para polisi bahwa Acong ini memiliki ajian waringin sungsang, yaitu ilmu kanuragan tingkat tinggi. Mau tidak mau para polisi harus mempercayai ucapan dari Pak Komar yang memang mereka melihat Acong begitu tidak masuk akal karena tidak terluka saat ditembak senjata api sekalipun. Pak Komar yang tidak mau berlama-lama lagi meminta izin kepada polisi untuk dapat mencabut paksa terlebih dahulu ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Acong itu, sehingga dapat dilumpuhkan dan dihukum sesuai dengan tindak kejahatan yang Acong lakukan. Tidak butuh waktu lama, Pak Komar berhasil melumpuhkan Acong hanya dengan beberapa kalimat yang dilafalkannya. Menyadari bahwa Acong sudah tidak lagi sakti, sontak warga yang tadinya takut mulai menyerang dengan brutal tanpa menghiraukan keberadaan dari polisi saat itu. Kejadian tersebut pun membuat nama Acong sang legenda copet yang bengis memiliki ajian waringin sungsang dari ilmu kanuragan tingkat tinggi harus tewas dengan mengenaskan. Itu dia Bor, sekilas tentang kisah dari Acong yang tidak amanah kepada gurunya sehingga dia harus dihukum mati dengan mengenaskan. Apakah menurut kalian ilmu yang dipelajari oleh Acong itu adalah ciptaan Sunan Kalijaga, ataukah ilmu yang dimiliki oleh Acong ini adalah ilmu lain? Silahkan tulis di kolom komentar Bor.